Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofi Syahna Sofian dari kelas manajemen C4 NPM 10 12 10 57. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Ma'rifatul Insan, mengenal hakikat penciptaan manusia. Yang pertama ada materi mengenai Tarif Al-Insan, yaitu pengenalan manusia. Yang kedua, Hakikatul Insan, hakikat manusia. Yang ketiga, Tokatul Insan, potensi manusia. Yang keempat, Nafsul Insan, jiwa manusia. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu Sifatul Insan, sifat manusia. Sebelum ke materi, saya akan menjelaskan dulu apa itu Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia. Jadi, Ma'rifatul Insan artinya mengenal diri sendiri. Secara istilah, Ma'rifatul Insan merupakan suatu proses mengenal dan memahami penciptaan manusia oleh Allah. Materi yang pertama yaitu Tarif Al-Insan, pengenalan manusia. Secara bahasa, manusia berasal dari kata manu, yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi. Manusia adalah ciptaan Allah yang memiliki peranan penting di muka bumi ini. Manusia dipandang sebagai ciptaan Allah yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah lainnya. Unsur manusia terbagi menjadi tiga, yaitu 1. Qalb, hati. Di dalam al-qalb terletak al-azmu, yaitu tekad, keputusan, niat, dan rencana bersumber dari keyakinan. Dan Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan untuk taat kepada Allah atau ingkar kepada Allah. Yang kedua, al-aqlu, akal. Akal yaitu untuk manusia berpikir. 3. Jasad, sebagai pelaksana apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Dalam surat Az-Zariyat ayat 4 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi manusia diciptakan ke muka bumi yang pertama untuk ibadah dan sebagai khalifah, yaitu untuk mengelola bumi dan memberlakukan perintah-perintah Allah. Materi yang kedua yaitu Hakikatul Insan, hakikat manusia. Sebagai seorang manusia, kita harus bisa memahami hakikat dari diri kita dan hidup di dunia. Hakikat manusia ada 5, yaitu 1. Makhluk. Makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Allah, yaitu manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. 2. Dimuliakan. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah daripada makhluk lainnya. 3. Dibebani. Manusia adalah makhluk yang dibebani tanggung jawab oleh Allah, yaitu untuk ibadah dan menjadi khalifah. 4. Bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang mukhayyarun, diberi pilihan oleh Allah untuk memilih jalan al-iman atau al-kufru. 5. Balasan. Ada 2 balasan, yaitu balasan surga untuk manusia yang berbuat kebajikan dan beriman, dan balasan neraka untuk manusia yang ingkar dari Allah. Materi yang ketiga yaitu tentang Taqotul Insan, potensi manusia. Potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Potensi manusia terdiri dari 3, yaitu 1. Potensi pendengaran untuk mengenali suara. 2. Potensi penglihatan untuk mengenali cahaya. 3. Potensi hati untuk rasa yang mengawal semua kegiatan. Untuk materi keempat yaitu Nafsul Insan, jiwa manusia. Nafsu berarti perasaan atau kekuatan emosional dalam diri manusia, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Ada 3 macam ruh, yaitu 1. Ruh di atas hawa nafsu, di mana manusia akan berorientasi atau punya kecenderungan untuk selalu berzikir di setiap keadaan. 2. Ruh tarik-menarik dengan hawa nafsu. Pada kondisi ini, akallah yang paling berperan dan akan terjadi konflik batin. 3. Ruh di bawah pengaruh hawa nafsu. Manusia akan dikuasai oleh syahwatnya, yaitu keinginan untuk bersenang-senang. Materi yang kelima atau terakhir yaitu Sifatul Insan, sifat manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang terbentuk dari banyak sifat yang membentuknya. Secara umum, sifat manusia terbagi menjadi 2, yaitu kebaikan dan keburukan. Jiwa manusia diberi 2 jalan, yaitu
1. Jalan takwa. Dengan cara bersyukur, bersabar, penyantun, penyayang, bijaksana, suka bertaubat, lemah lembut, senantiasa jujur, dan dapat dipercaya. Dan yang kedua, jalan fujur, yaitu memperturutkan sifat tergesa-gesa, berkeluh kesah, gelisah, tak mau berbuat baik, pelit, kufur, dan zalim. Jalan takwa. Jalan takwa dalam Al-Quran memiliki 3 makna, yaitu 1. Takut kepada Allah dan pengakuan superioritas Allah. 2. Bermakna taat dan beribadah. 3. Dan makna pembersihan hati dari noda dan dosa. Bersyukur. Bersyukur adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan. Bersabar. Bersabar yaitu sabar dalam menerima cobaan hidup, seperti lapar, haus, dan sakit. Sabar dari keinginan hawa nafsu, sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam berdakwah, sabar dalam perang, dan sabar dalam pergaulan. Jalan fujur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fujur memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga fujur dapat menyatakan nama seseorang, tempat, atau semua benda yang dibendakan. Sedangkan, menurut para ulama at-tajziyah atau pengotoran jiwa, adalah menenggelamkan jiwa ke dalam dosa dan kemaksiatan. Sekian materi penjelasan Marifatul Insan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.